Berarti OJK secara tidak langsung mempromosikan pinjol legal mereka. Padahal praktek di lapangan, saya bertanya lagi, siapa yang sudah dicaci maki oleh aku laku? Isi di kolom komentar atau asetku. Kredivo, siapa yang dicaci maki, yang diancam nuasa hukum dan lain sebagainya. Ya, Shopee, siapa yang dicaci maki? Isi di kolom komentar. OJK tidak paham akan hal ini. Ya, makanya saya lebih menyampaikan ke diri Anda, ambil keputusan yang terbaik hari ini. Ya, solusinya apapun hutang Anda, dimanapun pinjolnya, solusinya tetap diri Anda sendiri. Ya, kalau Anda masih mengandalkan pemerintah, berharap hutang lunas tanpa bayar, ini hari ini adalah OJK blokir 5 pinjol legal ini sudah sepantasnya dan sudah seharusnya gitu loh. Kenapa hal ini saya bilangin sudah sepantas dan seharusnya? Ya, karena ini sering banget dilaporkan, disampaikan keluh kesah, bunga tinggi, penagihan kurang ajar, ucapan kebun binatang dan lain sebagainya. Tapi alhasil pinjol ini tetap masih bertahan ada di P2P Lending. Ya, tetap beroperasi seperti biasa. Jadi dalam pemikiran saya, apakah OJK benaran melakukan kerja nyata atau bagaimana gitu loh? Atau OJK ini selama ini hanya simbol? Kita mau bahas ini buat teman-teman semuanya. Tapi sebelum saya lanjutkan membahas ini buat teman-teman semuanya, pengikut Solusi Utang MB, karena sebentar lagi kita mau Idul Fitri ya, masuk bulan Syawal. Jadi lebih dahulu saya menyampaikan juga buat teman-teman semuanya, hati-hati dengan pinjaman online, desakan-desakan kebutuhan menjelang lebaran ini banyak banget. Dan saya berharap buat teman-teman semuanya jangan sampai tergiur dengan iklan apapun, apalagi saat ini saya melihat gencar-gencarnya iklan ya dari pinjaman online menarik simpati Anda untuk melakukan peminjaman. Intinya apapun iklan yang mereka tawarkan sama Anda hari ini, real semuanya akan mengandung risiko yang berat dan mereka mengharapkan keuntungan lebih dari Anda. Ya, jadi jangan lagi Anda yang menggaji semua karyawan pinjol dengan bunga yang besar dan denda yang besar. Itu aja yang saya ingatin. Dan sebelum saya lanjutkan juga membahas video ini buat teman-teman semuanya, yang belum mensupport boleh disupport dulu, yang belum mendukung boleh didukung dulu. Yang mau bergabung di grup WhatsApp, apalagi baru-baru telat bayar, sudah lama telat bayar dan masih ragu, silahkan di bawah video ini ada tombol gabung, klik gabung saja, nanti Anda akan diarahkan ke dalam grup WhatsApp. Di situ nanti kita bisa berdiskusi lebih detail lagi, lebih jelas lagi mengenai permasalahan yang Anda hadapi hari ini. Silahkan. Oke, harusnya OJK sudah merevisi beberapa pinjol legal ya. Sebenarnya saya juga tidak mau membahas semua dari pinjol itu, saya ambil yang lebih spesifik aja dulu karena saya yakin waktunya juga tidak akan terkejar ya. Next nanti kita akan bahas semua pinjol-pinjolnya. Oke. 5 pinjol ini sebenarnya saya rasa juga ya, ini pinjol yang sangat viral banget dan hampir menyeluruh orang-orang telat bayar dan gagal bayar ya. Mulai dari pola penagihan, penerapan bunga, pengancaman, intimidasi, dan tidak adanya keamanan data, belum lagi kunjungan dan datangi ke rumah si debitur yang bersangkutan. Pinjol ini cukup besar ya, cukup raksasa banget. Selain izin multi finance juga ada izin P2P Lending. Oke, saya pertanyakan, saya pengen lihat dulu teman-teman semuanya. Saya mau bertanya buat Anda semuanya, isi di kolom komentar, siapa yang saat ini terjebak di aku laku dan asetku? Isi di kolom komentar ya. Habis itu siapa yang terjebak juga atau galbay atau telat bayar juga Kredivo dan Kredivest ya, isi di kolom komentar. Habis itu siapa yang terjebak di Shopee, S-Pinjam dan PayLater, isi di kolom komentar. Dan siapa yang terjebak di Multiguna Home Credit ya. Dan habis itu siapa yang terjebak di Kredit Pintar, EasyCash dan lain sebagainya, isi di kolom komentar. Itu pinjol yang saya sebutkan adalah pinjol yang selalu dikeluh kesahkan oleh teman-teman semuanya. Berapapun orang yang curhat ke saya, selalu ada salah satu dari pinjol yang saya sebutin tadi ya. Belum lagi nanti ditambah dengan Julo, ditambah dengan Uatas, ditambah dengan 360 Kredi dan lain sebagainya. Hanya saja saat ini yang dikeluhkan oleh masyarakat halnya selalu sama, tidak pernah halnya yang berbeda ya. Mungkin penerapan bunga, denda, pola penagihan.
Yang menjadi pertanyaan saya, OJK sebenarnya masih bekerja untuk menyelamatkan masyarakat dari tekanan atau dari pinjol-pinjol yang tidak pernah menaati aturan atau bagaimana? Ya, karena menjelang mendekati Lebaran pun OJK hanya melakukan himbauan. Saya cuma melihat di dalam postingan OJK, Anda boleh lihat di sebelah saya. Ini OJK hanya melakukan himbauan di sini untuk tidak meminjam di pinjol ilegal, ya. Cuman itu himbauan dari OJK ini. OJK menyampaikan, waspada tawaran investasi ilegal, pinjol ilegal jelang Lebaran. Kenapa OJK tidak sesekali waspada dengan pinjol? Pinjol saja, nggak usah OJK sebutin legal atau ilegalnya. Tapi waspada dengan pinjol, ya, menjelang Lebaran. Karena kita masih tahu literasi masih rendah. Tingkat pengetahuan masyarakat masih lemah dalam segi pinjol. Kenapa OJK hanya selalu mereport soal pinjol ilegal? Bukankah pinjol ilegal ini sudah dilakukan pemblokiran sampai sekian ribu? Ya, apakah pemblokiran itu tidak berfungsi? Atau yang diblokir itu hanya sebatas nama? Sehingga OJK masih melakukan himbauan, seakan-akan pinjol legal, resmi, terverifikasi itu adalah yang paling terbaik menurut versi OJK. Ya, makanya saya heran, OJK bersama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan sebenarnya benar-benar mengawasi dengan teliti atau hanya mengawasi data yang ada di kantor saja. Ya, sehingga begitu sulit dari dulu. Mungkin reportan soal Aku-Laku, soal Kredivo, soal Shopee, saya yakin itu sudah banyak banget gitu loh. Ya, manusia ini bukan sampah semuanya. Masyarakat yang terjebak pinjol ini jangan kalian anggap sampah aja gitu loh. Jadi ini seakan OJK dan FPI menganggap mereka sampah semua. Nggak ada yang masuk hitungan semua laporan Anda. Ya, tidak ada laporan Anda yang benar-benar ditanggapi. Ya, kayaknya harus menunggu viral dulu baru ada momen-momen tertentu. Kalau nggak viral, Anda disuruh mati sendiri gitu loh. Ya, ini kan kejam juga. Saya melihat, saya kirain ada warning dari OJK misalnya, jangan pinjam di pinjol dulu menjelang Lebaran. Ingat, bunganya besar, ini segala macam. Kan harusnya seperti itu, seimbang. Ini enggak, OJK hati-hati tawaran investasi pinjol ilegal dan pinjol ilegal juga menjelang Lebaran. Ya, berarti OJK seakan masih mempromosikan pinjol legal. Kalau Anda mau pinjam, jangan pinjam ke ilegal, pinjam saja ke legal. Itu aja yang enggak ditulis OJK gitu loh. Ya, berarti OJK selama ini benar-benar menutup mata. Makanya dari teman-teman semuanya, saya selalu menyampaikan, tidak ada solusi yang mau Anda harapkan dari otoritas jasa keuangan dan fintech pendanaan Indonesia. Ya nggak ada. Ya, nggak ada satu solusi pun yang benar-benar menyelamatkan diri Anda. Solusi yang paling tepat hanya ada dalam diri Anda. Anda mau keluar dari tingkat kesulitan ini, mau tidak. Itu aja gitu loh. Tapi kalau perkaranya Anda masih memikirkan, DC datang ke rumah, denda dan bunga membengkak, data disebar, Anda nggak akan keluar. Ya, keluar dari zona ketakutan Anda saat ini. Cuma diri Anda yang bisa menyelamatkan Anda hari ini. Kalau Anda mengandalkan OJK seperti ini, ya Anda lihat, boleh di sebelah saya, Anda lihat ini. Waspada tawaran investasi ilegal dan pinjol ilegal jelang Lebaran. Ingat 2L. Legalitas, cek legalitas atau izin perusahaan yang menawarkan investasi. Logis, cek keuntungan yang ditawarkan logis atau masuk akal. Berarti OJK secara tidak langsung mempromosikan pinjol legal mereka. Padahal praktek di lapangan, saya bertanya lagi, siapa yang sudah dicaci maki oleh Aku-Laku? Isi di kolom komentar atau asetku. Kredivo, siapa yang dicaci maki, yang diancam dosa hukum dan lain sebagainya. Ya, Shopee, siapa yang dicaci maki? Isi di kolom komentar. OJK tidak paham akan hal ini. Ya, makanya saya lebih menyampaikan ke diri Anda, ambil keputusan yang terbaik hari ini. Ya, solusinya apapun hutang Anda, dimanapun pinjolnya, solusinya tetap diri Anda sendiri. Ya, kalau Anda masih mengandalkan pemerintah, berharap hutang lunas tanpa bayar ini segala macam, nggak akan ada lahir dari pemerintah. Tidak akan ada lahir dari OJK menjembatani permasalahan Anda ini. Permasalahan Anda akan selesai kalau diri Anda mau dibawa keluar dari tingkat ketakutan ini. Ya, kalau enggak, makin parah dan makin kacau. Nyatanya pinjol yang saya sebutin tadi itu sudah seharusnya direvisi. Ya, kalaupun OJK tidak berani untuk memblokir, itu direvisi ulang.
diperbaiki lagi sistemnya. Kenapa terlalu banyak? Kenapa reportannya terlalu banyak? Padahal rating Anda sangat tinggi. Ya, aku laku siapa yang tidak aku kenal dengan aku laku? Selain dari P2P ada Multifinance. Ya, sekarang berani untuk kreditkan barang. Kredipo siapa yang tidak kenal? Home credit siapa yang tidak kenal? Tapi paham nggak OJK kalau bunganya seperti apa? Menghancurkan UMKM yang ada di Indonesia. Ya, apalagi kita ekonomi menengah ke bawah. Ya, jadi ini saya sangat berharap dari teman-teman semuanya. Berharap banget Anda galbay di pinjol manapun terserah. Ya, mau di pinjol legal, di pinjol raksasa, di fintech, di multifinance, selagi berbasis digital, solusinya ada dalam diri Anda. Anda kan sudah menyatakan nggak mampu, Anda sudah menyatakan nggak sanggup. Kalau Anda berharap ada perpanjangan tangan dari OJK untuk menyelesaikan permasalahan ini, Anda salah besar. Ya, solusinya cuma ada dalam diri Anda. Ya, Anda mau keluar dari sini atau tidak? Itu aja. Kalau Anda masih memikirkan ucapan DC, masih memikirkan ketakutan yang ada dalam diri Anda, selamanya Anda akan seperti ini. Ya, akan terjadi gali lubang tutup lubang. Akan terjadi penjualan aset. Padahal kita tahu bunga yang ditekankan ke Anda itu bukan sedikit. 0,8 atau 0,4 per hari itu bukan nominal yang kecil. Besar, belum lagi dendanya. Ya, belum lagi penagihannya, belum lagi penggiliran datanya. Ya, jadi terserah teman-teman semuanya. Kalau saya sih berharap ya OJK bisa merevisi dan memperbaiki hal ini. Tapi nyatanya OJK tidak berani dengan pinjol-pinjol yang sering, ya, yang nama pinjol itu sudah tidak asing di mata masyarakat. Ya, mungkin iklannya bertaburan di mana-mana. Ya, tapi OJK seakan tidak berani menyentuh pinjol itu. Ya, kalaupun disentuh oleh OJK tapi tidak pernah terpublikasi sampai detik ini. Apakah benar OJK sudah bekerja? Apakah benar OJK telah memperbaiki? Bagaimananya? Kita nggak tahu. Kita nggak jelas lagi tentang solusi ini. Ya, makanya saya bilangin sama teman-teman, dimanapun Anda galbay, telat dimanapun, jumlah berapapun, nominalnya berapapun, tetap solusi yang paling tepat adalah diri Anda sendiri. Anda mau keluar dari tingkat ketakutan ini atau tidak? Ya, pegangan dasar dari pinjol adalah ketakutan diri Anda, baru data-data yang ada di smartphone Anda. Ya, kalau salah satu, ya jangankan keduanya, salah satu didapatkan oleh pinjol, itu aja kita sudah hancur. Ditambah lagi dengan ketakutan. Makanya kita harus buang rasa takut ini. Ya, kita diancam hukum bang, kita mau diwan prestasi. Ini Anda harus bedakan. Ya, ancaman hukum yang benar-benar dilimpahkan ke pengadilan dan ancaman hukum yang cuma sebatas menyebutkan. Dicek dulu seperti OJK yang bilang ada legalitas dan ada logisnya. Ya, logis itu kira-kira ini kalau di sini OJK menyampaikan kan tentang perbedaan pinjol legal dan ilegal. Cek keuntungan yang ditawarkan logis atau masuk akal. Tapi kalau saya dari ancaman nuansa hukum itu, Anda juga cek logisnya masuk akal atau tidak. Hutang 1 juta, 2 juta. Proses pengadilan berapa? Pendaftaran berapa? Waktu berapa? Ini yang rugi, ini bukan soal rugi uang saja. Rugi uang yang dikeluarkan oleh pinjol, rugi waktu juga untuk prosesnya. Makanya tidak logis kalau hukum kalau Anda mau diproses ke jalur hukum. Ya walaupun hal itu dibolehkan, silahkan saja. Kalau pinjol mau, opsi itu ada kok. Aturan itu ada. Negara kita negara hukum. Ya, hanya saja tidak masuk akal hutang 1 juta diproses ke pengadilan. Hutang 2 juta diproses ke pengadilan. Ya, hutang 10 juta diproses ke pengadilan. Terus buat apa mereka hadirkan debt collector? Ya, makanya ini dipertimbangkan supaya rasa takut ini bisa seimbang. Ya, kalau enggak makin hancur. Percaya sama saya, Anda mau mutar-mutar dimanapun di YouTube, tetap aja solusinya ada pada diri Anda. Anda mau keluar dari rasa takut ini atau tidak? Ya, tapi kalau Anda mikirkan DC datang ke rumah bang, dibawa ke jalur hukum bang, ini segala macam bang, pemikiran Anda kurang logis. Ya, tertulis di OJK. OJK bilangin ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal gitu loh. Ada yang pantas untuk kita takuti, ada yang tidak pantas untuk kita takuti. Ya, dan saya berharap sih sebenarnya pinjol ini sudah selesai ya, karena itu pinjol paling sering dilaporkan. Hampir setiap hari ada orang yang ngirim email ke saya, selalu tersematkan salah satu dari pinjol yang saya sebutkan tadi. Ya,
Makanya saya bilangin sudah sepantasnya OJK memblokir hal itu. Ya kalau memang tidak pantas diblokir ya sudah, OJK revisi, perbaiki sistem mereka supaya tidak merugikan masyarakat. Ya. Nah, walaupun nanti OJK tetap akan menyalahkan Anda, masyarakatnya yang tidak mikir, tidak minjam sesuai kemampuan dan bla 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 segala macam. Padahal OJK nggak sadar iklan mereka memasang jaring perangkap besar kayak orang bisa masuk ke situ gitu. Ya. Segala daya tarik dihalalkan di dalam hal itu, padahal faktanya nol. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya, dan kita berharap juga ada satu perpanjangan tangan atau hal-hal lain, suatu aturan yang benar-benar menyelamatkan korban pinjol saat ini. Ini sudah banyak banget yang berjatuhan. Kenapa saya bilangin korban? Memang Anda meminjam dalam keadaan sadar, tapi setelah Anda meminjam Anda baru sadar bunga dan denda mencekik Anda. Ya, belum lagi pola penagihan, karena memang tidak ada transparan sejak awal. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu. Yang penting jangan panik mendekati hari Lebaran. Jangan pernah ada yang tergiur dengan pinjaman-pinjaman online yang bertaburan di internet. Ya, jangan sampai Anda beli baju Lebaran dan segala macam menggunakan uang pinjol. Itu menambah kesengsaraan buat Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.